Halo, saya Melina Andriani dari jurusan Kehutanan Universitas Lampung akan menjelaskan tentang materi biologi konservasi. Keanekaragaman spesies dan pengukurannya. Keanekaragaman spesies adalah jumlah spesies yang beragam yang hidup di suatu lokasi tertentu. Keanekaragaman digunakan untuk skala geografi yang lebih luas, yaitu jumlah spesies di dalam regional yang luas atau benua. Pengukuran kuantitatif ini menangkap sebagian pengertian yang meluas terhadap keanekaragaman hayati yang seringkali digunakan secara terbatas, terutama dalam literatur ekologi teknis. Cara-cara ini juga berguna untuk menyoroti area yang memiliki jumlah spesies yang banyak. Yang kedua adalah keanekaragaman genetik. Pada setiap tingkat keanekaragaman hayati, baik genetik spesies maupun komunitas, para ahli biologis konservasi mempelajari mekanisme yang mengubah atau memelihara keanekaragaman tersebut. Individu-individu di dalam populasi memiliki perbedaan genetika antara satu dengan yang lainnya. Variasi genetik timbul karena setiap individu mempunyai bentuk-bentuk gen yang khas. Perbedaan terjadi melalui mutasi. Mutasi merupakan perubahan yang terjadi dalam DNA yang menyusun kromosom. Variasi alela dari gen dapat mempengaruhi perkembangan dan fisiologi individu organisme. Penangkaran tanaman dan hewan pertanian menggunakan variasi genetik ini untuk memperoleh turunan produk tinggi dan anti hama dari spesies yang telah didomestikasi, misalnya gandum, jagung, lembu, dan ayam. Yang ketiga adalah keanekaragaman komunitas. Komunitas biologi didefinisikan sebagai sejumlah spesies yang menempati tempat tertentu dan saling berinteraksi. Bersama dengan lingkungan fisik dan kimia yang terkait, komunitas biologi ini kemudian disebut ekosistem. Komunitas biologi juga dapat mengubah ciri-ciri fisik suatu lingkungan. Misalnya pada ekosistem darat, vegetasi setempat dapat mempengaruhi kecepatan angin, kelembapan, dan temperatur setempat. Komposisi komunitas juga akan terpengaruh ketika dua spesies berinteraksi secara saling menguntungkan dalam hubungan mutualisme. Komunitas biologi dapat dikelompokkan dalam tingkat-tingkat trofik. Ada beberapa tingkatan, yaitu yang pertama, produsen primer. Produsen primer terdiri dari organisme yang memperoleh energinya langsung dari matahari. Tingkat yang kedua adalah herbivora, juga dikenal sebagai konsumsi primer yang memaksa spesies yang berfotosintesa. Yang ketiga adalah karnivora, juga dikenal sebagai konsumen sekunder atau pemangsa, membunuh dan memangsa hewan lainnya. Yang keempat itu adalah omnivora, pemakan daging atau tumbuhan sekaligus. Masih hama dan organisme penyebab penyakit membentuk subkelas pemangsa yang penting. Tumbuhan juga dapat diserang oleh berbagai parasit, termasuk jamur, cacing, nematoda, serangga, bakteri, dan virus. Dan yang terakhir adalah variasi alela dari gen dapat mempengaruhi perkembangan dan fisiologis individu organisme. Penangkaran tanaman dan hewan pertanian menggunakan variasi genetik ini untuk memperoleh turunan produk tinggi dan anti hama dari spesies yang telah didomestikasi, misalnya gandum, jagung, lembu, dan ayam.